Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh panitia karena nggak ada coklat es buat saya. Oh ya ini, dia memang panas nih, kena lampunya. Kak Anis apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya selalu bilang Triple H, healthy, happy, hectic. Happy apa? Happy, healthy, happy, hectic. Oh iya. Jadi pertanyaan ya ini syarat ya, apa yang harus dipenuhi oleh media dalam treatment capres harus sama ya. Pertanyaan pertama ya, sejak dicapreskan, apalagi mungkin termasuk udah resmi, udah keliling ke berapa banyak kota dan kabupaten di Indonesia? Sudah kalau tidak salah 93 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Oh, apakah ini sudah mencakup semua provinsi? Provinsinya sudah kalau tidak salah 24 provinsi. Oh, 24 ya. Jadi masih ada 14 lagi yang harus jalan. Oh. Nah, pertanyaan berikut dari saya adalah, dari semua kabupaten kota yang dikunjungi oleh Kak Anis, mana yang berkesan di hati karena rakyatnya di situ susah banget? Ya. Yang mana? Sebenarnya kalau berkesan tuh hampir semua tempat punya kesannya sendiri ya, Kak Uni. Ketika datang di satu tempat banyak sekali cerita, tapi memang betul. Apa sih yang paling sering diceritakan itu? Yang paling diceritakan adalah susahnya soal harga pangan, harga makanan, kebutuhan pokok itu paling banyak diomongin. Terus kalau udah ke kawasan pedesaan, ketemu petani, itu juga bicaranya pupuk susah. Saya pernah punya pengalaman unik kan. Saya waktu itu mampir ke sebuah tempat di Grobogan. Grobogan itu Jawa Tengah. Saya jalan, kemudian di tengah perjalanan saya juga berhenti aja gitu, lihat ada beberapa petani, saya mampir, saya jalan ke situ. Terus waktu datang, saya ajak ngobrol, gimana Pak situasi di sini? Dia ngobrol aja, saya bicara bahasa Jawa. Terus ketika udah ngobrol panjang lebar, cerita soal pupuk, cerita soal macam-macam lah, banyak keluhannya. Dan ketika udah selesai, terus saya bilang, matur nuwun Pak, kalau badhe pamit rumiyin. Nggih, jenengan sinten? Kalau Anis Pak. Terus dia ngeliatin, Anis yang gubernur Jakarta nih gue. Nggih kula Pak. Dia kaget, jadi dia tahu nama Anis tapi tidak tahu wajahnya. Jadi ketika saya bilang saya Anis, Gubernur Anis gubernur Jakarta, nggih kula rumiyin gubernur Jakarta. Jenengan ten niki wonten napa katanya? Jadi kula badhe silaturahmi, badhe ngertos masalah panjenengan napa mawon. Udah ceritain itu. Tapi itu juga pengalaman unik, di mana ketemu dengan orang yang kemudian menceritakan semuanya secara apa adanya, tanpa tahu kita ini siapa. Dan ketika tahu juga unik tuh, dia bilang, oh saya tahu namanya tapi saya belum tahu wajahnya gitu. Dan dia mungkin tidak mengira saya bisa bahasa Jawa. Jadi ketika saya ngomong bahasa Jawa, dia nggak membayangkan Anis itu bisa bahasa Jawa, jadi nggak mengasosiasikan keduanya. Nah pengalaman itu saya rasakan. Ceritanya adalah kebutuhan pokok mahal, kemudian lapangan pekerjaan, lalu soal kalau pertanian masalah pupuk utamanya. Tapi ini hampir sama Kak, sama yang saya baca di report soal Indonesia ini millennial report soal Gen Z. Itu juga yang paling atas bicaranya tentang groceries, betul kan? Kemudian lapangan pekerjaan, kepastian lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya apa yang dirasakan masyarakat umum dan masyarakat Gen Z itu kira-kira sama Kak, gitu Kak ceritanya. Oke. Dan kalau lagi mendapatkan keluhan curcol orangnya nggak tahu, gimana responnya Kak Anis? Gimana kalau? Kalau lagi dapetin curcol kayak tadi, orangnya nggak tahu tapi itu ujuk-ujuk aja curcol sama Kak Anis. Lalu apa ya respons dari Kak Anis? Apakah memberikan janji-janji atau gimana? Enggak, kita kan shopping masalah gitu. Iya. Kita lagi shopping masalah, jadi dengerin masalahnya.
kemudian tanya menurut Anda gimana. Saya waktu tanya gitu, Pak, menurut panjenengan solusi ini saya ngapain ini pripun Pak gitu. Jadi sing gampil mawon Mas, yang gampang aja. Mbok udah saya bisa ke warung cukup bawa ember, beli rabuk, beli pupuk berapa aja, nggak usah pakai kartu-kartuan, nggak usah pakai catatan-catatan, mbok dibuat gampang. Wong petani itu nggak ada petani yang makmur kok, petani itu pasti susah kok, pasti perlu subsidi, kok nggak dibeda-bedakan. Pokoknya yang sederhana aja Mas, yang penting saya bisa dapat pupuk, saya bisa nanam, habis itu harga jualnya bagus, udah itu aja, nggak usah susah-susah gitu. Jadi sederhana sekali yang diharapkan itu. Oke, Kak Anies, tadi saya juga wawancara dengan Capres Ganjar Pranowo. Saya bertanya soal kecenderungan dari pihak PDIP pendukungnya Mas Ganjar untuk mencoba melobi, mengajak kubu Amin untuk berkoalisi dalam konteks mencegah potensi kecurangan. Tanggapannya Kak Anies gimana? Menurut saya mencegah kecurangan itu tanggung jawab kita semua, karena suara yang bisa hilang itu suara kita semua, bukan suaranya capres, itu suaranya rakyat kok. Dan saya bilang, ini kok tumben ya mau pemilu ngomongnya hati-hati kecurangan, hati-hati tidak netralitas. Kita udah pemilu 99, 2004, 2009, 2014, 2019, nggak pernah tuh kita ngomongin kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Baru tahun ini kita toto bicara tentang kecurangan. Artinya apa? Ada penurunan kepercayaan hari ini. Kok bisa tahu-tahu kita ngomongin kecurangan gitu loh? Kan artinya apa? Ada penurunan kepercayaan yang berwujud pada ungkapan itu. Gimana kita ngawasin supaya tidak terjadi kecurangan? Ini menurut saya krisis buat kita. Makanya salah satu perubahan yang kita pengen dorong adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara dan kepada pemerintah yang menjalankan kewenangan negara, supaya dipercaya. Nah, mengawasi suara itu bukan hanya tanggung jawab peserta pemilu, tapi juga yuk kita sama-sama awasi, karena yang ada di situ kan suara kita semua, suara masing-masing kita. Jadi menurut saya yuk kita sama-sama jagain. Dan paling efektif yang jagain siapa? Rakyat. Kayak Gus Imin kemarin cerita, Gus Imin kan pakai istilah sepak bola tuh. Yuk kita nonton sepak bola, kalau ada yang mainnya kasar, ada wasit yang ikut nendang bola, disorakin yuk, difotoin yuk, dilaporin yuk. Kan itu artinya ngajak penonton untuk partisipatif, jangan diam. Dan biasanya nih Kak, yang namanya pelanggaran itu paling takut apa? Paling takut ketahuan. Paling takut ketahuan. Nggak ada pelanggaran yang nggak takut ketahuan, ya kan? Jadi dibikin pengawasan yang masif aja. Kak Anies, kita mau same treatment juga. Tadi Mas Ganjar mengambil waktu 10 menitan untuk orasi, gagasan, ide, menjawab pertanyaan tema utama presidensi Anies Baswedan itu apa. Tapi sebelum itu saya mau tanya, dan ini saya nggak tanya karena ketua tim sesnya Mas Ganjar dan ketua tim ses kubu Pak Prabowo basicnya saya udah kenal ya. Mas Arsyad Rashid kita tahu, Mas Rosan. Tapi kubu Amin muncul dengan yang menurut saya di luar dugaan. Boleh diceritain siapa dia dan kenapa memilih dia untuk menjadi kapten pemenangan Amin? Ya, namanya Marsikal Madya Purnawirawan Muhammad Saugi. Ya. Jadi saya tugas di Jakarta, lalu Pak Saugi ini adalah seorang kepala Basarnas. Ya. Badan Nasional ya? Search and Rescue, namanya saya lupa, Basarnas. Ya. Lalu ketika ini untungnya tugas di Jakarta, itu kita ketemu dengan mitra-mitra kerja yang bergonta-ganti. Kepalanya gonta-ganti, Pangdam gonta-ganti, Kapolda gonta-ganti. Selama saya tugas Jakarta 5 kali Pangdam, 4 kali Kapolda, Basarnas juga gonta-ganti. Nah, saya menemukan Pak Saugi ini salah satu orang yang tangkas dalam bekerja, cepat dalam bekerja. Dia pangkatnya memang bintang 3, tapi kecepatan kerjanya seperti kolonel dan cepat sekali,
efisien, lalu mengorganisir, jadi leadershipnya sangat kuat. Karena itulah kemudian kita banyak berinteraksi. Nah, kami melihat yang namanya tim NAS ini bukan etalase untuk ditunjukkan siapa yang terkenal. Kami mencari orang yang bisa memimpin, menggerakkan, menjangkau semua walaupun tak tenar. Karena yang harus didorong adalah sistem kerja yang baik. Nah, kita cari pemimpin yang bisa jadi manajer. Dan kemudian Pak Sauki adalah seorang pemimpin bisa manajer, dan dia orang yang secara unsur itu relatif unsur yang dengan siapa saja bisa bergaul. Nah, itulah sebabnya kemudian kami menugaskan Pak. Karena Basarnas juga ya. Ya. Jadi dan berurusan dengan banyak betul. orang. Lalu saya sempat menugaskan beliau menjadi pimpinan di MRT. Kenapa? Beliau mantan pilot F-16 yang sangat presisi soal safety. MRT adalah sebuah kendaraan baru di Jakarta, di Indonesia, yang tingkat kesalahannya harus 0, tingkat akurasi harus 100, dan kita membutuhkan orang yang seperti itu. Dan semua orang-orang yang pernah berada di dalam jajaran pilot-pilot tempur itu tahu persis ketika dia sudah di atas sana, itu kesalahan harus berapa? Harus 0. Kesalahan harus 0. Jadi saya membutuhkan dia untuk memastikan MRT itu kesalahan 0. Jadi dia menjadi komut MRT. Jadi udah kenal sebelumnya ya? Dia komut MRT, memimpin reformasi untuk membuat MRT kekeliruannya 0. Dan Anda boleh lihat dari mulai dibuka sampai sekarang MRT itu 0 mesti. 0 kemacetan. Nggak ada MRT mendadak berhenti, nggak ada MRT mendadak listriknya mati. Pernah listrik mati, tapi karena PLN dari seluruh Indonesia mati. Tapi bukan karena MRT-nya listriknya mati. Ini orang yang bekerja dengan akurasi 100%. Tidak boleh ada. Kami memandang tidak boleh orang di bawah tanah sana ada MRT mandek. Bayangin kalau MRT sampai mandek di antara stasiun, paniknya kayak apa itu nanti? Ya, contoh itu. Baik. Jadi inilah yang kemudian kita coba. Sekarang apa sebenarnya tema utama presidensi Anies Baswedan jika terpilih? Silakan 10 menit. Boleh berdiri, meyakinkan kita semuanya.